Oke, di depan saya ada switcher HPS 300 dari 4A. Untuk gambar switchernya seperti ini ya. Switcher ini memiliki 12 channel input. Untuk keperluan broadcast sangat bagus ya switcher ini karena sudah mendukung format 16 bit. Selain itu di switcher ini memiliki bodi yang kecil, dan untuk tombolnya juga simple ya, ada 12 button di sini, ada 12 input button. Untuk button tombol kita bisa switch di sini, kemudian ada aux, ada 12 aux. Tapi untuk outputnya yang bawaan dari pabrik itu ada 2 aux, 2 PGM dan 2 aux. Jadi ada 1 PGM, 2 PGM dan aux 1 juga aux 2. Kemudian di switcher ini juga memiliki beberapa menu button. Menu button yang ada di sebelah kanan atas ya, di sebelah kanan atas di sini ada beberapa menu button. Ini ada untuk setup, still, file, wipe dan lain-lain. Itu bisa kita setting nanti di sini. Untuk penggunaannya nanti bisa kita praktekkan. Kemudian selain itu di sebelah kanan pada konsol switcher juga ada fitur key yang bisa kita gunakan untuk fitur green screen dan juga atau blue screen ya, yang biasa dipakai di produksi broadcast terutama news. Selain itu di bawahnya juga ada PNP, yaitu picture in picture, yang bisa kita gunakan untuk melakukan combine 2 gambar dalam 1 frame, atau juga kita nanti bisa memberikan bingkai seperti itu. Kemudian di paling bawah ada fitur DSK atau dual stream key yang biasa kita gunakan untuk CG ya. Bisa untuk CG, nanti untuk penggunaannya seperti apa bisa kita praktekkan. Kemudian selain itu, selain di konsol ini, switcher ini memiliki 2 tipe, yaitu tipe yang jadi satu dengan konsol dengan main station, ada juga yang terpisah. Jadi yang ada di depan saya ini adalah model yang terpisah. Jadi konsol dan main stationnya terpisah. Ini untuk konsolnya ya, seperti ini. Ada 2 di depan saya. Ini untuk konsolnya seperti ini yang di depan saya, 4A HPS 300 ya, 300 seperti ini sama HPS 300. Untuk konsolnya di belakang portnya seperti ini. Untuk port ada 2MU, ini kita gunakan untuk mengkoneksikan konsol dengan main unit, dengan main stationnya ini. Kemudian untuk kontrol ini bisa kita gunakan juga untuk dengan ini untuk koneksi dengan main unit tapi menggunakan RS232. Kemudian di sebelahnya ada DC in 12 volt. Ini kita berikan power 2 ampere sudah cukup ya. Untuk konsol ini sudah bisa menyala dengan arus 2 ampere. Kemudian beberapa fungsi di sini. Beberapa fungsi, ada user button ya. Ada user button, ini bisa kita gunakan untuk masuk ke menu atau menggunakan kita setting untuk sebagai setting. Itu bisa kita lakukan pengaturan nanti di dalam switchernya. Kemudian ada ini untuk preview ya, transisi previewnya. Selain ada fitur key DSK, ini sama yang ada di sini, yang ada di button sebelah sini, tapi untuk setting biasanya lebih mudah di sini, kita bisa tekan 2 kali, nanti dia langsung masuk ke dalam menu setting. Kemudian di bawahnya ada aux ya, ada aux 123. Aux ini bisa kita gunakan untuk setting, untuk output ya, yang bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa kita isi multi view, clean, preview maupun PGM. Ya bisa di sini. Di sini ada keterangannya yang bisa kita atur ya. Seperti itu. Kemudian di sebelahnya lagi ada direction ya. Direction ini untuk direction dari transisi. Jika kita menggunakan transisi wipe atau sebagainya, itu untuk ref ini adalah reverse atau kebalikan. Kemudian
ini yang ini normal atau reverse itu bisa juga kita setting di button yang sebelah sini. Ini di bawahnya ada key, transisi key maupun background seperti itu. Ini ada tombol auto dan cut. Untuk fiturnya hampir sama dengan switcher-switcher yang 12 channel pada umumnya, akan tapi kalau switcher broadcast tentu memiliki fitur-fitur lain yang pasti tidak dimiliki oleh switcher-switcher kelas profesional maupun di bawahnya. Untuk gambar yang ada di bagian main station itu bawaan dari pabrik seperti ini ya, dari rear view-nya, dari tampil belakang itu ada beberapa card di situ yang bisa kita ganti ya, ada optional card. Kalau di bawaan itu di bawah yang ada tulisan slot itu ada slot A, slot B, slot C dan D itu bisa kita berikan card sendiri yang model 30, 300 itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita, itu bisa kita belikan sendiri dan bisa kita pasang di bagian port opsional itu. Jadi ada 4 port opsional yang bisa kita pasang sendiri menyesuaikan dengan kebutuhan. Misal kita di switcher bawaan ini memiliki 2 aux ya, memiliki 2 PGM dan 2 aux, dan kita membutuhkan aux tambahan, maka kita bisa membelikan card SDI output yang bisa kita masukkan ke optional card. Untuk posisinya menyesuaikan ya, bebas ya, bisa di 1, 2, 3, 4 itu bisa. Kalau untuk bawaan biasanya ada 12 input yang seperti di gambar itu, ada 4 input SDI, kemudian PGM 1, PGM 2, aux 1 dan aux 2 yang di bagian atas. Nah itu di bawahnya bisa kita tambahkan sendiri 1 card yang isi 4 input. Bisa di googling nanti teman-teman, itu bisa di googling untuk jenis cardnya ya, ada yang 30, 300 itu jenis cardnya, nanti bisa ditambahkan sendiri ke dalam switcher. Kemudian untuk menu yang ada di switcher ini ya, untuk tampilan multiview juga bisa kita setting ya, bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk menu-menu switcher di sini bisa kita setting teman-teman. Untuk menu-menu switcher bisa kita setting seperti ini. Kita akan coba tampilkan multiview ya. Jadi multiview ini itu di layar teman-teman ada multiview dari switcher, itu bisa kita setting untuk nama dan juga inputan mana yang akan kita masukkan di situ. Oke, untuk settingnya di bagian di situ kan ada beberapa multiview ya. Ada di beberapa multiview di situ bisa kita atur mana saja yang akan kita masukkan atau beberapa jumlah kotak multiview yang akan kita masukkan di dalam switcher. Caranya seperti ini, kita masuk dulu ke menu di sini ya. Di menu kemudian ada multiview di sini. Masuk ke multiview, di sini ada beberapa tipe multiview, itu bisa saya atur ya seperti ini. Nah, itu berubah di layar teman-teman. Untuk multiviewnya berubah tergantung kita kebutuhannya berapa. Ada yang 4, di sini pilihannya 4, 10, 16 ya, ada 3 ya, ada 3 jenis. Settingnya pertama adalah masuk ke bagian setup ya. Setup kita berada di top menu seperti ini. Kita bisa masuk ke menu output ya, output yang ada di sini. Kemudian ada multiview MV, ini kita klik bagian multiview. Kemudian di sini ada model 4, ada beberapa model ya untuk multiviewnya. Seperti ini ada model 4, ada model 10 window, ada yang 16 window seperti ini. Di sini saya akan gunakan 10. Kemudian untuk mengganti nama di window itu bisa kita lakukan dengan cara untuk masuk ke menu tadi ya. Di menu sini kita bisa masuk ke window. Nah, di sini sinyalnya bisa kita pilih. Untuk Windows 1 itu kita isi preview.
Windows 1 itu yang ada di sebelah kiri ya teman-teman. Ada sebelah kiri yang ada gambar saya itu saya isi preview, kemudian Windows 2 saya isi BGM, itu bisa kita rubah. Misal yang satu saya isi BGM seperti ini, kemudian yang dua saya isi preview juga bisa, tergantung kebiasaan dari PD biasanya. Ini kalau untuk settingan umum yang digunakan di Indo biasanya seperti ini, satu preview BGM. Kemudian untuk marker juga bisa kita berikan ya. Marker ini bisa kita kasih markernya untuk di frame, itu ada border color, itu juga bisa kita tambahkan. Kemudian untuk men-setting nama yang ada di multiview, kan di situ di multiview itu ada kotak ya, ada kotak banyak itu yang bisa kita ganti untuk nama-namanya. Nah, untuk namanya itu bisa kita ganti dengan cara masuk ke bagian setup lagi, kemudian masuk ke input, ya di sini, kemudian dari top menu setup, kemudian input, di sini ada rename. Nah di sini ada rename. Nah rename ini bisa kita ganti ya, kita klik di bagian input 1 di sini, input 1 ini cam 1 ya, ini untuk nama panjangnya bisa kita ganti, misal kita ganti Arifin seperti itu, seperti ini ya, seperti itu. Berarti nanti di bagian itu akan ganti otomatis di bagian multiview. Nah seperti itu ya, namanya ganti. Kemudian di input 2 misal itu kan namanya bre, itu saya ganti ya, saya ganti menjadi Faik misal. Faik. Nah seperti ini, itu bisa dilihat nanti di layar multiview itu berganti menjadi nama Faik. Itu untuk input-input yang lain juga sama cara menggantinya. Di cam 3 ini misal saya isi sebagai Sigi ya, sebagai karakter generate. Oke seperti ini. Oke, tampilannya akan jadi seperti itu. Kemudian selain mengganti layar multiview ya, selain mengganti layar multiview itu juga bisa kita lakukan setting yang lain seperti menambahkan sigi atau yang lain sebagainya. Untuk menambahkan sigi di sini kita harus menginputkan 2 input ya, yaitu fill key. Untuk bagaimana mengatur fill key nanti bisa kita live kan di kesempatan yang lain. Untuk input fill key itu bisa kita tambahkan ya. Misal di sini saya ada input fill key di channel 3 dan 4. Oke, di sini saya ada tampilan sigi ya yang ada di channel 3 dan 4. Di situ kita bisa tambahkan menjadi fill key yang ada di atas. Caranya kita masuk ke menu setup di sini. Kita masuk ke menu setup. Masuk setup, kemudian kita masuk ke DSK ya. Sini ada DSK, ini bisa kita klik 2 kali yang ada di button sini. Klik 2 kali, kemudian ada muncul tampilan menu DSK. Di sini kita bisa klik F1. Nah, ini untuk type-nya kita harus di bus ya, jangan di full. Kalau di full dia tidak bisa untuk DSK, tidak bisa untuk tampilan fill key.
Kalau full biasanya kita gunakan untuk kamera. Makanya kita ganti ke bus dulu, kemudian insertnya kita pilih. Untuk insertnya misal kita kasih di cam 4 dan juga siginya di cam 3 source-nya ya. Ini bisa kita coba naikkan dulu. Nah seperti itu jadinya teman-teman. Ini misal saya ganti, ya itu hilang ya gambarnya jadi putih. Jadi ini saya insertnya di 4, itu muncul di situ ada 4A HVS 300. Jadi sangat mudah ya pengoperasiannya jika kita gunakan switcher ini. Kemudian untuk adjustingnya bisa kita adjust juga dari sini. Untuk gainnya misal kurang kuat ya, misal kurang kuat warna merahnya, itu bisa kita setting dari DSK adjust di sini. Ini bisa kita setting ya. Itu klipnya itu bisa kita setting menyesuaikan, atau kita mau berikan dia transparansi ya, untuk transparan. Nah seperti ini kelihatan ya, itu transparan, menjadi transparan. Oke seperti itu untuk settingan DSK. Jadi kita tinggal klik yang ada di yang ada di button di sini, yang ada di konsol. Kemudian untuk PIP, untuk PNP juga juga sama ya. Jadi untuk menu PNP kita bisa masuk ke bagian ini, saya hilangkan dulu DSK-nya ya. Untuk PNP kita tinggal yang ada di sini, yang ada di button ini PNP, ini kita klik 2 kali. Nah, klik 2 kali di sini ya. Nah, ini untuk PNP ya. Di sini kita klik di sini 2 kali, kemudian di sini ada beberapa setting untuk PNP-nya. Ada beberapa setting untuk PNP, ini bisa kita pilih ya. Nah, di sini misal di sini ada kita berikan inputnya dari cam berapa ya. Misal di sini saya berikan input dari cam 2 seperti ini. Kemudian untuk bordernya bisa kita tambahkan ya teman-teman. Untuk bordernya bisa kita berikan seperti ini. Kita kasih outline putih. Seperti ini ya. Ini untuk yang ke dalam, atau kita bisa berikan yang ke luar ya. Seperti ini. Kemudian untuk warnanya, warna border bisa kita rubah ya, dengan cara kita bisa lakukan putar-putar di sini untuk mengganti warna dari border. Oke. Nah, ini untuk posisinya. Itu ini untuk croppingnya ya. Untuk croppingnya juga bisa kita setting. Misal PNP saya menutupi. Untuk posisi bisa kita ganti ya. Di sini untuk posisinya itu bisa kita rubah teman-teman. Untuk rubahnya seperti ini, kita bisa gunakan joystick yang ada di atas untuk merubah posisi PNP ya. Itu bisa dilihat teman-teman, posisi saya berubah ya, yang ada di layar itu. Ini untuk besar kecilnya bisa menggunakan yang ini, yang bagian kecil yang ada di bawahnya ini bisa kita gunakan untuk merubah ukuran. Kemudian yang joystick ini bisa kita rubah untuk mengatur posisi dari PNP. Misal saya taruh di sebelah situ. Untuk croppingnya bisa diatur juga. Ini ada left right ya. Untuk left ini kita bisa atur seberapa besar kita melakukan proses cropping bagian kanan atau kiri.
Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini untuk PNP 1. Kemudian untuk PNP 2 juga bisa kita tambahkan seperti ini. Settingnya bisa kita atur, teman-teman. Settingnya bisa kita atur. Untuk PNP 2 kita klik di sini, PNP 2 sebelah sini ya, PNP 2 kita klik. Kemudian untuk source-nya bisa kita pilih. Misal saya akan ambil dari cam 1 di sini. Itu saya munculkan di atas cam 1 ya. Untuk bordernya juga bisa ditambahkan. Seperti ini, misal saya tambahkan border ya. Kemudian kita menuju ke posisi. Ini untuk posisinya. Ini bisa saya rubah menggunakan joystick ya, sama seperti tadi. Seperti ini pakai joystick. Kemudian ada ini untuk mengatur size-nya yang bagian bawah. Merek apa ini? Mixernya keluaran tahun berapa? Mixer apa Mas? Mixer audio apa? Mixer audio pakai Yamaha. Kalau mixer audio pakai Yamaha di sini Mas. Repeat lagu bisa Kak? Request lagu bisa. Monggo, bisa request lagu. Terutama lagu jaranan dan lagu lawasan. Itu merek apa Mas? Mereknya 4A. Di sini kita gunakan merek 4A HVS 300 ya. Seperti itu gambarnya. Ada 12 channel input. Pak Rumen, pripun kabare Pak Rumen? Bayo. Matur nuwun sudah hadir Pak Rumen. Titip salam-salam boleh. Oke, itu untuk PNP ya teman-teman ya. Untuk PNP-nya yang ini tuh bisa saya tampilkan di layar teman-teman. Kemudian misalnya ini saya mau rubah PNP 1, saya berikan gambar switcher, atau yang PNP 2 ya. PNP 2 saya berikan gambar switcher di sini yang atas. Kemudian yang bawah saya berikan dari angle yang lain. Yo. Monggo mampir teng Mitra Visual. Niki banyak anak-anak magang di sini, termasuk saya yang magang. Jadi kalau kita gunakan switcher yang standar broadcast seperti ini itu akan lebih mempermudah kerja kita dan juga dalam penggunaannya juga lebih mudah dibandingkan kita menggunakan switcher yang kelas profesional atau di bawahnya. Dan yang terutama adalah tidak terjadi down konversi ya, untuk kualitas daripada gambar itu tidak akan menurun jika kita gunakan switcher yang memiliki kualitas bagus seperti ini. Spill lensa telenya Mas yang seharga Lamborghini. Waduh, nanti kita akan spill masih di dalam box lensanya.
baru pulang dari Jakarta kemarin, event di Jakarta 1 minggu ya. Ini baru kembali ke Surabaya. Nanti kita akan spill seperti apa lensanya. Ada 2 di sini lensa yang telebox. Ada 107 dan 60. Faiz ndi Mas? Faiz menjadi operator dia di belakang layar itu ada tim-tim di belakang layar itu bisa disorot itu Mas Rijo, teman-teman di belakang layar Mas Rijo. Silakan teman-teman, kalau ada yang ditanyakan, ada beberapa banyak brand di sini ya untuk barang-barang broadcast terutama yang berkaitan dengan broadcast kamera dan perlengkapan equipment lainnya ada di Mitra Visual. Untuk fitur-fitur dari switcher 4A ini, selain yang sudah saya sebutkan tadi, juga ada beberapa fitur yang lain ya. Selain key, PNP dan DSK, juga ada fitur-fitur seperti transisi, kemudian ada apa? Untuk transisi yang ada di switcher 4A ini, dia masih belum support untuk CG web ya, karena masih belum memiliki memori internal. Jadi belum bisa kita misal ingin melakukan setting ya. Kita belum bisa melakukan setting untuk transisi web seperti itu. CG web ini masih belum bisa ditambahkan ke switcher karena switchernya masih belum support untuk CG web. Untuk fitur-fitur yang lain ada di switcher ini, yaitu ada menu, ada apa? Di sini untuk event ya. Untuk event itu bisa kita recall. Terus itu caranya kita tinggal pencet 2 kali ya. Kita bisa tekan 2 kali di bagian event di sini. Angle dari belakang bolong. Nah, di sini ada pack control ya. Ada pack direct ini untuk kita bisa simpan di mana. Itu untuk settingan kita. Misal kita men-setting switcher, kemudian kita matikan, takut nanti ketika kita nyalakan ulang switchernya tidak menyimpan, itu bisa kita simpan untuk settingan kita di bagian menu event. Sukalewong, info jadwal dong Mas Pin. Jadwal apa iki? Jadwal manggung apa? Sukalewong ini siapa Jolo? Sukalewong ini siapa ini Sukalewong ini? Wong mesti nge fake account. Ayo, sapa iki bolo? Sukalewong bolo.
Untuk penggunaan switcher ini mudah ya teman-teman ya. Di apa? Aku ora tahu diajak Sapa gue ora tahu diajak gue. Dolan rene, Mas. Aku ora harus jenenge iki bolo, dhek nggih fake account bolo. Oh Mas Oki Jeep Jimmy, Mas Oki Jimmy Jeep. Belum ada jadwal Mas Oki. Nanti kalau ada jadwal nanti dikabari Mas Oki. Sampeyan gawe fake account ngono Mas Oki. Gawe jeneng asli roh iki langsungan. Fitur-fitur dari switcher SPS 300 ini sudah saya sebutkan sebutkan semua ya teman-teman ya. Untuk ada user button di sini, di switcher ada 6 user button, itu bisa kita setting juga menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Settingnya bisa kita atur seperti ini ya. Jadi kita bisa tekan ini user button yang ada di sini, kita tekan 2 kali seperti ini. Kemudian di bagian menu sini muncul pengaturan user button. Di sini ada enable number ya, number daripada user button ini. Kemudian enable ini kita on kan. Nah, fungsinya apa? Ya, fungsinya ini tergantung. Kita bisa atur untuk kebutuhan apapun ya. Jadi misal di user button ini kita nomor 1 ya, nomor 1 ini kita misal akan setting nomor 1 kita setting untuk ini, kita bisa type-nya di sini bisa kita pilih. Type-nya di sini bisa kita pilih. Ini untuk setting apa? Misal kita untuk setting DSK atau yang lain itu bisa kita atur di sini. Alter ya. Kita bisa pilih untuk style, untuk menyimpan apa itu bisa. Ini style 1 store seperti ini. Bisa simpan untuk style 1, berarti untuk settingan menyimpan style itu bisa kita tinggal pencet menggunakan user button yang ada di sini. Untuk stylenya kita bisa masuk ke menu setup. Di sini setup, kemudian ada style di sini nomor 8. Nah, ini stylenya ini bisa kita pilih frame ya, yang ada di sini. Ada sinyalnya kita dari PGM, kemudian ada pilihan, ada out ini awal, event ini akhir, ada frame. Di sini kita bisa pilih style 1, style 1. Nah, jadi misal di style 1 ini saya simpan, jadi PGM minta Nah, misal di sini saya punya gambar switcher ini, mau saya simpan di style ya, itu tinggal saya klik di sini. Oke, tinggal klik atau pakai user button ini bisa. Kayak user button yang ada di sini ini bisa. Nah, ketika ada sudah bunyi buzzer ini ya, titit, itu artinya sudah tersimpan. Kemudian untuk menampilkan stylenya, itu bisa kita masuk ke menu ya, menu setup. Kita bisa taruh di mana, di bagian mana pada bagian button ini, gitu bisa kita masuk. Misal saya akan taruh di bagian input nomor 6. Di sini saya isi style itu bisa. Atau saya tampilkan di multi view. Di sini multi view, kita pergi ke output. Kemudian ada multi view di sini. Output kemudian multi view.
Nah, di sini di bagian window nomor saya pilih nomor 5, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Di bagian nomor 7 ini saya isi still ya, di sini still 1. Nah, itu ada still 1 itu yang ada di layar, yang ada di layar multiview itu still satunya masih gambar switcher ya, itu bisa kita ganti. Untuk ini tinggal kita rubah ke seperti ini ya, kita atur PGM kemudian user button. Nah, sudah tersimpan di situ. Jadi meskipun input switcher ini nanti sudah diganti gambarnya, diganti ke yang lain, tetap di switcher saya ini sudah tersimpan gambar dari konsol HVS 300. Oke, seperti itu caranya. Nah, misal ini yang bagian belakang switcher HVS 300 ini mau saya tampilkan, mau saya simpan di switcher itu juga bisa. Jadi di window bagian 7 ini saya isi still 2. Nah, tinggal user button kita klik ya. Kita klik user button. Di sini di user button ini misal kita pilih yang nomor 2. Yang nomor 2 ini OU2, type-nya kita pilih other ya. Kemudian functionnya ini kita pilih still 2 store seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini berarti ini sudah bisa kita simpan menggunakan ini button yang nomor 2. Tinggal gambar switchernya kita pilih di PGM seperti ini. Kita taruh di PGM. Kemudian saya tekan button 2. Nah, itu di still 2 nya sudah ganti ke gambar switcher HVS 300. Seperti itu caranya teman-teman. Jadi sangat mudah untuk penggunaan dari switcher HVS 300 ini. Menu-menunya kita tidak harus menu dalam menu ya. Biasanya kalau kita gunakan switcher kecil adalah menu, di dalamnya ada menu lagi. Kalau untuk switcher HVS 300 yang bodinya relatif kecil ini itu sangat mudah untuk setting-settingnya. Kita bisa langsung shortcut dari button-button yang sudah disediakan di bagian switcher, di bagian konsolnya ini. Misal still yang sudah kita simpan yang di still 1 dan 2 kita mau kita masukkan ya, kita assign ke button yang ada di sini, itu juga bisa. Kita tinggal pergi ke menu setup. Kemudian di sini ada panel ya, ada panel. Kita klik F1. Kemudian ada di bagian input ya. Di bagian input kita bisa masuk ke input, kemudian assign, ada assign di sini. Ada assign ya, teman-teman. Nah, di assign ini bisa kita klik, kemudian di button nomor berapa yang akan kita setting. Misal di button nomor 5 kita akan isi dengan still 1. Kemudian button nomor 6 saya isi dengan still 2. Seperti ini ya. 2. Jadi kalau saya mau ganti gambar di switcher tidak harus masuk ke menu still kemudian ditayangkan ke PGM, tapi bisa langsung kita shortcut dari sini. Misal di sini saya berarti input 6, di sini adalah gambar bagian belakang switcher, input 5 adalah bagian switchernya, seperti itu. Itu bisa saya atur dengan mudah ya. Oke, selamat datang teman-teman yang join di live. Kalau ada yang tanyakan bisa ditanyakan, silakan.
Selain HPS 300 ini, kalau di Mitra Visual ada sangat banyak ya switcher, mulai yang 2 channel sampai yang 48 channel di sini ada. Jadi mulai switcher yang ukuran paling kecil sampai yang sangat besar, satu meja ini kurang besar pun ada di sini. Kemudian untuk transisi ya, untuk transisi di switcher ini ada wipe dan mix ya. Kalau mix itu bisa kita gunakan di sini. Misal saya akan gunakan seperti ini ya. Ini untuk tibarnya, tibar. Ini untuk transisi yang mix, atau kita gunakan transisi wipe. Nah, untuk jenis wipe-nya, untuk patternnya itu ada di sini, ada layar kecil teman-teman, ada layar kecil yang ada di bagian button sini. Itu akan menunjukkan seperti apa transisi itu yang kita gunakan. Misal dia wipe ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah, seperti itu bisa kita lihat di bagian monitor kecil yang ada di konsol ini. Tuh, ini untuk transisi wipe ya. Transisi wipe ini sangat berguna bila kita melakukan adjusting ya, adjusting kamera. Kita gunakan beberapa kamera, dan untuk adjusting itu akan sangat mempermudah jika jika switcher video kita memiliki fitur wipe. Di mana biasanya kita bisa gunakan seperti misal seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk menyesuaikan warna antara kamera satu dan kamera yang lain itu akan sangat lebih mudah. Berapa input masih? Untuk HPS 300 ini ada 12 input. 12 input maksimal ya. Jadi tidak bisa ditambahkan lagi, maksimal 12 input. Tapi untuk outputnya, untuk output yang bawaan itu ada 3 aux ya. Itu bisa kita tambahkan menjadi 5 aux dengan membelikan card eksternal, card tambahan lagi. Untuk cardnya nanti bisa dimasukkan di bagian situ ya, di bagian belakang. Itu kan yang bagian atas itu adalah bawaan dari switcher HVS 300. Yang bagian atas ada 4 input SDI, kemudian 2 PGM, 2 aux, kemudian ada GPI itu ya, ada GPI dan lain-lain, itu ada port, ada LAN, ada RS422. Itu untuk koneksi koneksi ke konsol, atau juga bisa kita koneksi ke konsol menggunakan kabel SDA ya, menggunakan port OU, yaitu ada ArcNet itu. ArcNet yang ada di sebelah kanan itu ada 2OU, itu bisa kita gunakan untuk koneksi ke konsol. Kemudian untuk yang ada di bawahnya, yang ada optional card yang A, B, C, D itu bisa kita gunakan untuk tambahan card ya. Untuk external card itu bisa kita tambahkan sendiri, kita masukkan ke situ. Misal kita membutuhkan input tambahan, itu bisa kita tambahkan cardnya. Untuk cardnya ada beberapa jenis yang support dengan HPS 300 ini. Ada yang model 30, ada yang model 300, ada lagi yang model, ada beberapa model itu bisa di search ya, nanti di googling teman-teman. Itu berbeda-beda, setiap model itu berbeda, artinya kemampuan transfer maupun receive datanya berbeda. Ada yang SDI 1,5 giga, ada yang SDI 3 giga, ada yang cuman dua pilihan, ada 1,5 giga dan 3 giga. Kalau yang HPS 2000 itu ada 3 pilihan, ada yang 1,5 giga, ada 4 pilihan, ada 1,5, ada 3, ada 6, ada 12, atau yang 4K yang 12 giga itu bisa dibelikan untuk card eksternalnya. Cek harga masih. Untuk cek harga
Ada ya, ada di online ya. Ini coba saya googling dulu. Untuk cardnya itu ada beberapa jenis optional card di sini. Kalau teman-teman bisa buka di manualnya, ada yang HVS 30 HSDI itu yang 1,5 giga, kemudian ada yang 30 HSAI itu untuk input, dan kemudian konektor HD maupun SD ya, ada HD dan juga SD yang model 30 HSAI, ada yang 30 CPIN, itu macam-macam teman-teman, itu bisa ditambahkan. Dan juga kalau teman-teman membutuhkan aux control ya, itu bisa kita membelikan HVS aux, itu support. Untuk HVS aux itu support ke semua jenis switcher 4A yang HVS ya. Kita beli yang 4A HVS untuk aux control, itu kontrol panelnya itu support dari 300, 350, 490, 2000, itu semua bisa kita gunakan aux control panel. Jadi misal kita akan melakukan routing aux di switcher, kita tidak perlu mengganggu kerja dari seorang program director ya, seorang switcherman. Jadi kita bisa kontrol dari kontrol panel terpisah ya, eksternal. Untuk harganya coba saya googling ya, biar tidak informasi palsu. Untuk harganya ini ada di BNH Foto Video. Sebentar, ini saya carikan untuk harganya. Untuk prices, HVS pricesnya ini harganya $3.000 ini ada $3.000 HVS 300, tapi ini second ya, bukan baru. Ini kondisinya bekas, bukan baru. Ini ada di marketplace internasional di TCI, di eBay ya. Ini untuk second HVS 300 itu di $3.000, 29.999. 3.000 kalau untuk cruise sekarang yang 15.000 ya sekarang ya. Misal kita kasih 15.000 kali 3.000 sekitar 45 juta. Itu untuk harga bekasnya. Harga bekas di luar negeri, belum termasuk ongkos kirim dan lain-lain. Biasanya kalau masuk ke Indonesia nanti kena bea cukai seperti itu. Nih, untuk broadcast yang ukuran kecil ini sudah sangat bagus sekali menurut saya. Untuk broadcast yang ini ya, switcher broadcast tapi ukurannya kecil, biasanya kita taruh di OB-Fan seperti itu. Ini sudah sangat membantu sekali dengan kualitas broadcast. Kalau kita gunakan profesional seperti brand Blackmagic seperti itu, yang menjadi kendala adalah ketika kita produksi di luar ruangan yang tanpa pendingin udara. Biasanya switcher yang kelas profesional ya, terutama brand Ilmu Hitam itu pasti teman-teman tahu, yang terjadi adalah panas. Switcher yang kita gunakan itu panas, dan itu menurut saya orang-orang yang sudah bekerja di bidang video tentu tahu kelemahan tersebut. Kalau 4A ini sangat bandel teman-teman, jadi meskipun kita gunakan tanpa pendingin udara pun, untuk
produksi di luar ruangan tanpa pendingin udara, bahkan terpapar sinar matahari masih oke. Tidak ada kendala sama sekali. Yang menjadi kelemahan dari HVS 300 ini adalah ketika kita membutuhkan jarak dari main station dan juga konsol itu lumayan jauh, itu dia tidak support. Itu yang menjadi kelemahan. Jadi untuk koneksi menggunakan SDI ya, menggunakan SDI dari konsol ke main station itu maksimal hanya 2 meter kabel SDI-nya, kabel SDI yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan untuk koneksi ini ya, di sini nih ya teman-teman ya. Ini kabel merah ini saya koneksi dari main station menuju ke konsol yang ada di sini. Itu maksimal hanya 2 meter. Jadi jika kita membutuhkan jarak yang lebih jauh, misal switcher kita taruh di rak ya, kita taruh di rak seperti itu, kemudian untuk konsolnya kita taruh di meja yang jaraknya sedikit lebih jauh, itu tidak bisa. Itu yang menjadi kelemahan. Jadi posisinya ini harus berdekatan ya, dia tidak bisa LDR, harus berdekatan antara konsol dan dan main unitnya. Mau terbang. Mas Kacong, gimana kabarnya Mas Kacong? Salam setong dere. Pumpung ki odi edunya. Malah guyonan lho, mau ora takon polo, takon apa lho? Dolan-dolan rene polo mesti gak tau dolan rene. Jan nemen kacange. Lah ya lek rene ngejob tok polo, jan nemen awake. Untuk pembahasan dari HVS 300 saya rasa sudah semua itu teman-teman, jadi udah tidak ada lagi ya. Nanti kita akan lanjut live lagi, nanti kita pakai telebox nanti ya. Tadi ada yang tanya ada yang tanya lensa seharga Lamborghini itu, nanti kita akan spillkan telebox. Lu alah bulan depan naik Mas, wah nemen awakmu polo san nemen awakmu. Rene pas ngejob tok mesti aneh kacong ya. Stay tune terus, nanti teman-teman kita akan hadirkan nanti di live kita sesi berikutnya. Nanti kita akan bagaimana kita setting telebox ya. Ada telebox 107 dan 60. Pasti tulan terus aku hoax itu fix, itu hoax. Ini depan saya ini ada dua ini teman-teman, switcher HVS 300 di sini ada dua ini, seperti ini, dan yang saya pakai sekarang sama ini ya. Ini enak sekali untuk ya teman-teman tahu lah kalau switcher kualitas broadcast ya, pasti tombolnya berbeda dengan switcher yang profesional maupun di kelas di bawahnya. Kalau yang kelas broadcast enak sekali. Tombolnya itu enak, empuk. Tuh. Oke, nanti kita live lagi habis ini. Sebentar lagi kita akan prepare dulu untuk ganti sistem ke telebox ya. Thank you teman-teman. Ketemu lagi nanti. 3, 2, 1, thank you.